Pengaruh sifat fisika kimia terhadap aktivitas biologis obat. Nah, karena dari sifat fisika kimia tersebut mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Dan terus sifat fisika kimia ini mempengaruhi proses interaksi obat reseptor. Nah, dari aktivitas biologis obat dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan ada tegangan permukaan. Yang pertama ada ionisasi. Apa sih hubungannya dengan aktivitas biologis? Nah, ionisasi ini berkaitan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat ke reseptor. Nah, untuk dapat menimbulkan aktivitas, pada umumnya obat dalam bentuk yang tidak terion, tapi ada beberapa obat yang aktif dalam bentuk ionnya. Lalu, ada sebagian besar obat bersifat elektrolit lemah, bisa dikatakan asam lemah atau basa lemah. Nah, bentuk tidak terion tersebut memberikan efek biologis. Nah, site of action-nya ini adalah pada membran atau di dalam sel. Nah, derajat ionisasinya juga ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Nah, untuk itu beberapa obat menunjukkan aktivitas biologis yang meningkat jika derajat ionisasinya meningkat. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam bentuk terion, obat umumnya sulit menembus membran biologis. Nah, obat jenis inilah yang memberikan efek biologisnya di luar sel. Lalu yang kedua ada pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Nah, gugus yang dapat membentuk kelat ini yaitu ada gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin tersubstitusi, dan lain sebagainya. Atau ada hidroksil, tioalkohol, fosfonat, sulfonat, dan lain-lain. Nah, maksudnya di sini untuk membentuk senyawa kelat atau bisa disebut dengan struktur cincin, yaitu senyawa yang mengandung gugus elektron donor plus ion logam. Nah, penggunaan ligan di bidang farmasi yaitu adalah membunuh MO dengan cara membentuk kelat dengan logam esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Nah, untuk menghilangkan logam yang tidak kita inginkan atau membahayakan. Terus, untuk studi logam dan metaloenzim pada media biologis. Seperti contoh, itu pada penisilamin. Nah, penisilamin ini merupakan senyawa hasil hidrolisis penisilin dalam suasana asam. Nah, digunakan untuk antidotum keracunan logam Cu, Au, dan Pb. Nah, digunakan juga untuk pengobatan penyakit Wilson, penyakit genetik yang menyebabkan gangguan ekskresi. Lalu yang ketiga ada potensial redoks. Nah, potensial redoks ini merupakan kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Lalu hubungan oksidator reduktor ditunjukkan oleh suatu persamaan. Nah, hubungan potensial redoks dengan aktivitas biologis ini secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama. Nah, pada sistem interaksi obat ini secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil. Nah, misalkan dengan contoh riboflavin, merupakan koenzim faktor vitamin. Aktivitas biologisnya tersebut berdasar pada kemampuan untuk menerima elektron, sehingga tereduksi menjadi bentuk dihidronya. Nah, bila dua gugus metil pada riboflavin diganti dengan Cl, senyawa yang terjadi memiliki IO dan berfungsi sebagai antagonis riboflavin. Lalu yang keempat ada aktivitas permukaan atau bisa dibilang tegangan permukaan. Nah, senyawa untuk menurunkan tegangan permukaan ini yaitu ada surfaktan. Nah, surfaktan inilah yang mempengaruhi absorpsi obat. Aktivitasnya terhadap absorpsi obat tergantung pada beberapa antara lain kadar surfaktan, struktur kimia surfaktan, efek surfaktan terhadap membran biologis, efek farmakologi surfaktan, dan adanya interaksi antara surfaktan dengan bahan-bahan pembawa atau bahan obat. Sebagai contoh, pengaruh surfaktan polisorbat 80 terhadap absorpsi sekobarbital. Nah, terus ada pada kadar tinggi, surfaktan menyebabkan partisi obat ke dalam fase air dan di sel. Nah, obat yang berada dalam
fasa misel sukar menembus membran yang menyebabkan kecepatan absorpsi menurun. Nah, terus ada surfaktan pada antibakteri ini yaitu memiliki aktivitas yang nyata terhadap permeabilitas membran sel bakteri. Nah, surfaktan dengan aktivitas ringan diabsorpsi satu lapis pada permukaan membran sel bakteri sehingga menghalangi absorpsi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Nah, surfaktan dengan aktivitas yang kuat pula dapat mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan denaturasi protein membran sel bakteri atau yang disebut dengan lysis sel. Karena dapat menyebabkan ketidakteraturan membran sel, umumnya tidak digunakan secara in vivo. Nah, biasanya untuk pemakaian lokal atau sterilisasi alat. Nah, sebagai contoh yaitu adalah turunan amonium kuartaner. Contohnya benzalkonium klorida dan dekualinium klorida.